Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, meledaknya naluri tajam Rafal Struijk. Butuh 4 pemain untuk jatuhkan Marcelino. Keputusan krusial wasit di laga adu penalti. Menanti lawan Timnas U23 di babak semifinal. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat dini hari tadi. Bermain selama 2 kali 45 menit, Timnas U23 dan Korea Selatan U23 bermain imbang dengan skor 2-2. Gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Brest Rafal Struijk. Laga dilanjutkan sampai di babak adu penalti. Pada tahap ini pun sangat menegangkan, bahkan sampai 13 penendang dari kedua tim. Pada akhirnya Pratama Arhan berhasil menuntaskan pertandingan. Tendangannya berhasil menjadi gol setelah Hernando sebelumnya mampu menahan tendangan pemain Korea. Timnas akhirnya kembali mengukir sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Belum mencetak gol pada ajang Piala Asia U23 membuat Rafal Struijk penasaran. Sempat diragukan akan naluri mencetak golnya di laga menghadapi Korea Selatan, seolah naluri predator striker milik Ado Den Haag itu menunjukkan ketajamannya. Rafal berhasil mencetak brace dan membuka keran gol yang selama ini ia nantikan. Pada menit ke-15, Rafal Struijk mengguncang gawang Korea Selatan dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya menukik ke sudut kanan atas gawang Korsel tanpa mampu dihalau kiper Baek Jong Bum hingga skor menjadi 1-0. Diawali dengan umpan membelah lautan Ivar Jenner. Ketika injury time memasuki menit ketiga, Rafal Struijk liar dan jeli bergerak di kotak penalti, mengejar bola sekaligus mengelabui pemain lawan sebelum melesakkan bola ke gawang Korea Selatan. Marcelino Ferdinand menjadi sosok mimpi buruk bagi Korea Selatan. Bagaimana tidak, pemain milik KMSK Denza itu berhasil mengacak-acak pertahanan negeri gingseng yang membuat pemain bertahan Korea Selatan frustasi. Skill individu Marcelino menjadi senjata yang tak mampu dibendung. Ada sebuah momen tepatnya pada menit ke-35 di mana Marcelino berhasil merebut bola dan melakukan serangan balik seorang diri. Seluruhnya pun tak mampu dikejar oleh pemain tengah Korsel. Puncaknya, 4 pemain Korsel terpaksa harus menjatuhkan wonderkid timnas tersebut. Kemenangan skuad asal Sintayong harus ditentukan lewat adu penalti. Inilah momen di mana seluruh masyarakat Indonesia dibuat senam jantung. 13 penendang mewarnai proses panjang di babak ini. Namun ada momen menarik yang menjadi sorotan, sampai pada saat Justin Hubner mendapat giliran untuk mengeksekusi penalti. Sejatinya tendangan Hubner mampu ditepis oleh kiper Korea Selatan yang membuat Korsel berselebrasi merayakan kemenangan. Akan tetapi wasit kembali mengecek VAR dan ternyata kiper Korea Selatan melakukan pelanggaran yang membuat tendangan Hubner harus diulang. Hubner pun tak menyia-nyiakan kesempatan kedua itu untuk mencetak angka. Timnas Indonesia U23 mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter Indonesia yang hadir langsung di stadion. Seperti diketahui, panitia pertandingan telah menyiapkan 10.000 tiket untuk laga ini dan terjual habis. Otomatis stadion pun memerah dipenuhi oleh supporter timnas yang mendukung skuad Garuda berlaga. Dukungan itu membuat para pemain asuhan STY lebih bersemangat dengan suara riuh dukungan. Timnas layaknya bermain di kandang sendiri berkat militansi supporter Indonesia yang rela hadir ke stadion secara langsung. Seperti diketahui, laga Timnas U23 versus Korea Selatan menyuguhkan tensi yang sangat panas. Bahkan wasit asal Australia yang memimpin laga ini harus mengeluarkan 2 kartu merah.
Pemain Korsel melakukan pelanggaran horor kepada Justin Hubner dan 1 kartu merah diberikan untuk pelatih Korea Selatan. Tensi panas itu pun terus berlanjut sampai adu penalti. Hernando tampak berjoget setelah melakukan tepisan penendang Korea Selatan. Akan tetapi hal yang dilakukan Hernando adalah bentuk balasan karena penendang Korea Selatan juga melakukan stunting. Lawan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal baru ditentukan pada hari Jumat malam nanti. Berdasarkan bagan turnamen, Indonesia U23 akan berhadapan dengan pemenang laga juara grup D melawan runner-up grup C. Juara grup D adalah Uzbekistan, sementara runner-up grup C adalah Arab Saudi. Pemenang laga ini bakal jadi lawan Timnas Indonesia di semifinal nanti. Timnas Indonesia U23 punya sejarah baik dengan Uzbekistan U23 maupun dengan Arab Saudi U23. Terakhir kali Indonesia bertemu Uzbekistan U23 di babak 16 besar Asian Games 2023 yang lalu. Di laga itu, Indonesia kalah 2-0 berkat gol Sherojut Ezanov di babak tambahan waktu. Sementara Timnas Indonesia U23 tidak lama yang lalu bertemu dengan Arab Saudi di laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Di laga itu, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Sementara jadwal semifinal Timnas U23 akan digelar pada Senin 29 April mendatang di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.